Oke, kalau kita ngomongin soal lockdown, yang terbaru adalah negara tetangga kita, Malaysia, yang mulai memberlakukan lockdown atau mengunci wilayahnya mulai 18 Maret. Seperti apa kondisi di Malaysia? Apakah kekhawatiran kemudian panic buying juga terjadi di sana? Bergabung melalui sambungan Skype ada Ferdinand Murni Hamundu, PPI University Science Malaysia. Selamat malam Pak Ferdinand. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Selamat malam Mbak Tiffany, terima kasih. Iya, Pak Ferdinand, ketika pemerintah Malaysia memberlakukan dan menginfokan akan melockdown per tanggal 18 Maret, apa yang terjadi? Bagaimana respons masyarakat di sana? Kondisinya sekarang seperti apa? Ya, pertama-tama terima kasih kepada pihak CNN Indonesia dan kami dari mahasiswa Indonesia mengucapkan apresiasi kepada pihak kerajaan Malaysia melalui Perdana Menteri yang mengumumkan lockdown 18 hingga 31 Maret 2020, kemudian diikuti oleh perwakilan Republik Indonesia melalui kantor KBRI di Kuala Lumpur dan juga kantor perwakilan di 5 negeri baik di Semenanjung dan di Sabah dan Sarawak. Berikut juga dengan Kepolisian Republik Indonesia melalui Atase Kepolisian yang begitu sangat responsif terkait dengan kegiatan Kubro Ijtima Ulama di Masjid Sri Petaling yang melibatkan 14.000 orang, dan menurut hari ini infonya di Malaysia sudah ada 2 pasien yang meninggal dunia yang merupakan peserta jamaah tabligh di Masjid Sri Petaling. Melalui Atase KBRI, melalui Atase Kepolisian tersebut menyampaikan kepada seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa Indonesia untuk mengidentifikasi siapa pihak-pihak ataupun mahasiswa yang mengikuti program tersebut pada akhir Februari untuk mengajukan diri, memeriksa agar wabah ini tidak menyebar secara masif. Oke. Iya, terkait dengan tadi 2 orang yang Anda sampaikan diinformasikan oleh pemerintah Malaysia melalui media setempat, 2 orang dinyatakan positif, tapi belum ada pernyataan lebih lengkap. Apakah ini warga negara Malaysia kah? Melalui KKM, Kementerian Kerajaan Malaysia. Kementerian Malaysia sudah mempublis resmi bahwa 190 ditambah hari ini 152, jadi sekitar 200-an lebih kasus, dan 42 orang telah sembuh dan 2 dinyatakan telah meninggal dunia. Dan ini info resmi dari Kementerian Kesehatan Malaysia, KKM. Oke, artinya saat ini Malaysia dengan memberlakukan status lockdown tetap antisipasi terhadap penyebaran COVID-19 yang ada di sana. Bagaimana penanganan kesehatan artinya kepada masyarakat, kepada seluruh warga yang berada di Malaysia terkait dengan pemeriksaan COVID-19? Kita juga soalnya mau belajar atau melihat bagaimana negara-negara lain khususnya terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Ya, jadi ada 2 perspektif. Yang pertama tentang preventif dan juga tindakan kalau memang sudah positif untuk COVID. Yang preventifnya menjadi hal yang perlu kita apresiasi dari kerajaan Malaysia. Jadi memang setelah Perdana Menteri mengumumkan tanggal 16 Maret malam, itu semua institusi kerajaan, kami sendiri di University Science Malaysia, dari kemarin sudah mulai keluarkan garis panduan namanya work from home, WFH. Jadi dia tidak sebut lockdown, tapi dia sebut WFH, work from home. Jadi untuk semua staff dan juga untuk semua mahasiswa. Kalau untuk staff memang work from home, kalau untuk pelajar yang dalam negara ataupun warga negara Malaysia diizinkan untuk cuti pulang ke rumah masing-masing di setiap negeri yang ada di Malaysia. Nah, untuk yang pelajar luar negeri termasuk dari Indonesia, sekarang sedang berada di dalam kampus dan juga beberapa tempat yang berada di luar kampus. Garis panduannya sangat detail sekali dan kami sangat berapresiasi. Hanya memang yang menjadi persoalan bagi kami mahasiswa ini, kantin-kantin dalam kampus yang kita khawatirin tertutup. Dan untuk mendapatkan logistik itu yang kita khawatirkan. Tapi tadi hari ini masih terbuka, berharap juga besok masih terbuka lagi.
Dan yang kedua yang kami khawatirkan juga progres kami dalam melaksanakan studi. Karena beberapa tempat kayak perpustakaan, laboratorium juga akan tutup. Bagi mungkin yang seperti ilmu sains yang harus memerlukan laboratorium, beberapa ilmu komputer yang memerlukan server, itu tentu saja akan mengalami keterhambatan untuk melaksanakan penyelesaian studi. Nah, untuk yang penanganan kesehatan bagi yang sudah terkena, memang pihak dari kerajaan Malaysia begitu sangat mencari betul siapa-siapa pihak yang dirasa sudah mulai suspek kepada COVID-19 ini. Seperti contohnya di USM sendiri, dia membuka klinik kesehatannya atau rumah sakitnya sampai hari 24 jam, sampai hari Minggu bahkan. Bagi siapa-siapa mahasiswa yang merasa mulai gejala flu, batuk ataupun demam, diminta untuk hadir di klinik untuk melakukan pemeriksaan lanjut. 24 jam dibuka sampai hari Ahad. Informasi yang kami terima. Pak Ferdinand, apakah artinya gini, dengan pemeriksaan kesehatan ini menjadi SOP yang sekarang dijalankan oleh pemerintah Malaysia, semua rumah sakit di Malaysia menjadi rujukan orang-orang yang mau mengecek kesehatannya kah? Atau hanya ada beberapa rumah sakit yang khusus yang ditunjuk, atau klinik kesehatan yang ditunjuk, atau seperti apa? Kalau rumah sakit memang beberapa tempat yang ditunjuk, kebanyakan rumah sakit kerajaan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang pihak-pihak rumah sakit swasta juga membolehkan bagi pasien-pasien untuk melakukan pemeriksaan. Nah, yang info lagi Mbak, yang kami tahu kan sebagai contohnya di Penang ini merupakan destinasi untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi kemarin sudah keluar juga rilis resmi bahwa mulai besok warga negara Indonesia sudah tidak boleh masuk lagi. Jadi himbauan kepada masyarakat Indonesia yang akan memeriksakan kesehatan yang begitu ramai di Pulau Pinang, mulai besok tidak dibenarkan untuk masuk ke Malaysia, sehingga minta ditunda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada bulan April setelah status lockdown ditutup. Iya, oke. Berarti mulai besok ya, artinya lockdown ini akhirnya mengunci semua wilayah atau jalur masuk melalui darat, udara yang menuju atau pintu masuk ke Malaysia ya. Baik, terima kasih Pak Ferdinand untuk sharing informasinya. Mudah-mudahan warga negara Indonesia di Malaysia yang berada di sini bisa mendengarkan dan agak sedikit tenang dengan penjelasan Anda. Terima kasih sekali lagi.